Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah jin diperintah manusia? Sobat beriman, sejumlah ulama berpendapat manusia dan jin sama-sama dibebani dengan hukum taklifi, yakni kewajiban dan larangan. Oleh karena itu, para jin pun berkewajiban menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Para jin yang menjalankan perintah tentu saja akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Yang mengerjakan larangannya juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam surah Ar-Rahman terdapat sejumlah pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang tentang kamu berdua mendustakan, tukadziban. Yang dimaksud di sini adalah jin dan manusia. Sobat beriman, bukti seorang manusia ada yang pernah memerintah jin sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, pernah sebagian jin atas izin Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bekerja di bawah kekuasaan putra Nabi Daud alaihissalam itu. Mereka berbuat apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman, seperti membuat gedung-gedung, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Peristiwa Nabi Sulaiman yang memberikan tugas kepada kaum jin ini juga menunjukkan para jin mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ilmu yang mereka miliki juga sangat terbatas. Misalnya, mereka baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman wafat setelah jasadnya tersungkur karena tongkatnya dimakan rayap. Sejumlah ulama juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad juga memperoleh anugerah yang sama. Beliau juga dapat menundukkan jin. Dalam suatu kesempatan, beliau pernah bermaksud mengikat salah satu jin yang mengganggu ketika sedang sholat. Namun, maksud itu beliau batalkan, sebab Nabi Muhammad mengingat doa permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra Nabi Daud itu meminta kepadanya agar dirinya mendapatkan anugerah yang tidak diperoleh seseorang pun sesudah sepeninggal beliau. Sobat beriman, apabila Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW mampu memerintah jin, lalu bagaimana dengan manusia biasa seperti kita? Menurut Ibnu Taimiyah, dia membagi manusia yang mampu memerintahkan jin pada 3 tingkat. Tingkatan yang pertama yakni memerintah jin sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yakni beribadah hanya kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Siapa yang melakukan ini, ia termasuk wali Allah yang paling utama. Tingkatan yang kedua yakni memanfaatkan jin untuk tujuan-tujuan mubah, bukan yang dilarang, bukan pula yang dianjurkan agama, sambil memerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan Allah. Orang seperti ini bagaikan raja, kalaupun ia termasuk wali Allah, peringkatnya di bawah peringkat pertama. Tingkatan yang ketiga yakni menggunakan jin untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seperti syirik dan membunuh. Manusia yang termasuk kategori ketiga ini, menurut Ibnu Taimiyah, sebenarnya telah tertipu oleh syaitan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, seorang ulama Al-Azhar kontemporer, berpendapat Allah Subhanahu wa taala dengan kodratnya mampu menjadikan jenis makhluk yang rendah memperalat dan mengatasi jenis makhluk yang tinggi. Syekh Asy-Syarawi menambahkan bahwa kemungkinan yang tergambar dalam benak menyangkut kekuasaan manusia atas jin
adalah terhadap jin yang baik atau yang jahat. Jin yang baik sebagaimana manusia yang baik, menurut Asy-Syarawi, mereka tidak mungkin rela diperalat oleh siapapun. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tidak ada jin yang ditundukkan atau diperalat manusia kecuali jin yang jahat. Sobat beriman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai jin apakah bisa diperintah oleh manusia. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.